Oke, materi terakhir untuk hari ini adalah tentang notasi pi. Kalau notasi pi ini mungkin baru kenal saat ini ya, karena di tingkat SMA itu jarang banget dipakai. Tapi beberapa formula, beberapa teori-teori yang muncul baik di fisika maupun di numerik gitu, itu kita akan menemukan pi. Pi itu apa sih? Sebenarnya sama kayak sigma, dia adalah operasi pemampatan deret, gitu kan. Cuma bedanya kalau deret itu kan kita jumlahkan, sigma tadi kan kita jumlahkan kayak deret. Kalau pi itu tiap-tiap sukunya kita kalikan. Jadi kalau kita punya pi untuk nilai i kuadrat dari i-nya 1 sampai 3, ya berarti kita mengalikan 1 kuadrat dikali 2 kuadrat dikali 3 kuadrat. Kayak gitu. Ya. Formatnya sama kayak sigma penulisannya. Yang di bawah itu untuk nilai awal sama indeksnya. Yang di atas itu untuk nilai akhir. Ini adalah fungsi yang akan dikalikan. Gitu. Notasinya ini kayak pintu gerbang. Ini pi, huruf Yunani juga, ya, pi besar. Pi-nya sama kayak yang buat ngitung rumus lingkaran. Sama, tapi untuk rumus lingkaran itu pi-nya pi kecil. Untuk notasi ini pi-nya pi besar. Gitu. Ya. Definisinya juga jadi beda. Karena di sini sebagai operator yang pi untuk lingkaran itu sebagai konstanta. Gitu ya. Ini sering juga disebut sebagai produk. Produk dari FI, I-nya dari sekian sampai sekian. Itu perkalian ya. Contoh, kalau kita mau menghitung nilai pi dari I-nya 1 sampai 3, ya berarti I-nya 1 kali waktu I-nya 2 kali waktu I-nya 3. 1 kali 2 kali 3, 6 hasilnya. Kalau yang seperti ini, I-nya 1 sampai 3, I plus X, ya fungsi ini kita evaluasi di titik I sama dengan 1, naik lagi I sama dengan 2, naik lagi I sama dengan 3, tiap-tiap sukunya kita kalikan. Hasilnya berapa? Nanti bisa dihitung X pangkat 3 plus sekian nih. Atau contoh yang tadi saya sebutkan. Pi dari I kuadrat. Ya. I-nya 1 sampai 3 kan, tapi biar beda saya ambil I-nya dari 4 sampai 7. Oke. Nah, kalau kayak gini, apa yang kita lakukan? Ya sebenarnya kita mengevaluasi fungsi ini di titik I. I pertamanya 4. 4 kuadrat. Ditambah? Bukan. Dikali, karena ini pi ya. Dikali, I-nya naik. 5 kuadrat. Dikali, I-nya naik 6 kuadrat. Kali 7 kuadrat. Gitu. Nah inilah hasil pi-nya. 4 kuadrat berapa? 16. 16 kali 25 kali 36 kali 49. Kita dapat suatu nilai. Itu pi-nya. Nah, akan lebih mudah kalau misalnya kita kerjakan dengan Python. Gitu kan, untuk mengevaluasi nilai pi ini. Gimana? Sama kayak tadi, kita pakai loop. Bedanya adalah di sini. Kalau tadi sigma, kita menggunakan penjumlahan, hasil yang kita dapat kita jumlahkan dengan hasil sebelumnya. Gitu kan? Kalau di pi, hasil yang kita dapat kita kalikan dengan hasil sebelumnya. Ya. Jadi kita menentukan variabel untuk nyimpen hasilnya dulu. Ya. Cuma kita inisiasi dengan nilai 1. Kenapa dengan 1? Karena 1 itu adalah identitas dari perkalian. Waktu sigma kita pakai 0 karena 0 itu identitas dari penjumlahan.
Semua-semua yang kita jumlahkan dengan 0 akan jadi dirinya sendiri. Semua-semua yang kita kalikan dengan 1 akan jadi dirinya sendiri. Makanya waktu kita mengoperasikan dengan perkalian, mulainya dari 1. Supaya nggak mengubah hasilnya. Gitu. Ya, sama titik akhirnya berapa? 3. Kita bikin loop dari 1 sampai sebelum 4. Ya. Di sini n+1 karena sebelum 4 ya. Hasilnya kita isi dengan hasil sebelumnya dikali hasil pada titik tersebut. Nanti setelah itu dimunculkan. Gitu. Nah, perhatikan bahwa inisiasi variabelnya tadi berbeda ya. Kalau sigma itu penjumlahan, makanya kita pakai 0. Kalau pi itu perkalian, makanya kita pakai 1. Gitu. Oke, baik. Materi hari ini sampai sini. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.